Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Juniko Sulis Haranur, yang kedua Nurholis, yang ketiga ada Fani Indra Saputra, dan yang keempat ada Cornelia Rosa Fitriandani. Di sini kita akan membahas sistem informasi organisasi, manajemen, dan strategi. Monggo silahkan disimak. Nama saya Fani Indra Saputra, NIM 19810301175. Dan anggota saya yang pertama Juniko Sulis, kedua Nurholis, dan yang terakhir Cornelia Rosa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen, organisasi, dan strategi. Yang pertama, organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi atau SIM adalah sebuah sistem yang menyajikan data berupa informasi, dan kemudian data tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Peran sistem informasi bagi suatu organisasi atau perusahaan yaitu yang pertama, menyajikan informasi berupa data ataupun informasi lain yang efektif dan tepat waktu. Dan yang kedua, mengembangkan strategi dan perencanaan yang efektif dalam sebuah perusahaan. Yang terakhir, pengambilan keputusan dengan tepat. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam manajemen, yaitu yang pertama, tahap perencanaan, kedua tahap pengorganisasian, ketiga tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap pengendalian. Yang pertama, tahap perencanaan, yakni dalam sebuah organisasi yang memberikan tentang perencanaan perusahaan di masa akan datang untuk menjalankan suatu bisnisnya. Yang kedua, tahap pengorganisasian, yakni suatu teknis yang melaksanakan sistem yang akan dilakukan serta memberikan informasi bagi perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, tahap pelaksanaan, yakni semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan operasi perusahaan atau organisasi itu dicatat serta disimpan guna memenuhi keperluan evaluasi. Yang ketiga, tahap pengendalian, yakni sebuah organisasi mengadakan suatu pengawasan guna menjalankan tugas agar tujuan tersebut sesuai dengan apa yang dicapai sebuah organisasi. Karena dalam pelaksanaannya, hasil operasi tersebut akan dilaporkan guna kepentingan evaluasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah internet dan organisasi. Dalam perkembangan dunia bisnis yang saat ini didominasi dengan digital, pemanfaatan teknologi memiliki peranan yang sangat penting untuk kemajuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Seperti halnya pemanfaatan internet yang telah dilakukan setiap perusahaan. Seperti yang diketahui, internet sangat membantu dan mempermudah setiap pekerjaan yang dilakukan setiap harinya. Munculnya internet memberikan kemudahan dan kelancaran bagi setiap perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Dampak ini tidak hanya berpengaruh terhadap perusahaan, tetapi juga berpengaruh pada para pegawai. Para pegawai tidak perlu melampirkan data secara manual, tetapi melalui email masing-masing pegawai. Jadi internet sangat penting dalam kegiatan bisnis yang di era modern seperti ini. Manfaat internet bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Yang pertama, mempermudah perusahaan dalam berkomunikasi, baik dengan pelanggan maupun dengan perusahaan lain. Yang kedua, tidak terlalu mengeluarkan biaya yang besar dalam kegiatan bisnisnya. Serta yang ketiga, mempermudah suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Serta yang terakhir, jangkauan informasi yang luas, sehingga memudahkan perusahaan mendapat informasi yang sangat banyak dari pihak luar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis, NIM 19810.
301-173. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Fani Indra Saputra, yaitu dimensi struktur organisasi. Yang pertama, formalisasi. Formalisasi ini merupakan hasil spesialisasi kerja yang tinggi, pendelegasian kewenangan yang tinggi, pembagian departemen berdasarkan fungsi, dan luasnya rentang kembali. Dan yang kedua, sentralisasi. Sentralisasi ini merupakan dimensi struktur organisasi yang mengacu pada derajat di mana kewenangan untuk mengambil keputusan dikuasai oleh manajemen puncak. Dan yang ketiga, kerumitan. Kerumitan ini merupakan suatu struktur organisasi yang mengacu pada jumlah pekerjaan atau unit yang berbeda dalam organisasi. Selanjutnya, model-model desain organisasi. Yang pertama, desain organisasi mekanistik. Proses pertama yaitu kepemimpinan tidak mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan. Dan proses kedua yaitu proses motivasi, hanya menyadap motif fisik, rasa aman, dan ekonomik melalui perasaan takut dan sanksi. Dan proses ketiga yaitu komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir ke bawah dan cenderung terganggu tidak akurat. Proses keempat, proses interaksi bersifat tertutup dan terbatas. Hanya sedikit pengaruh bawahan atas tujuan dan metode departemental. Proses kelima yaitu proses pengambilan keputusan hanya di tingkat atas atau keputusan relatif. Poin ke-6 yaitu proses penyusun tujuan dilakukan di tingkat puncak original tanpa mendorong adanya partisipasi kelompok. Poin ke-7 yaitu proses kendali dipusatkan dan menekankan upaya memperluas kesalahan. Dan poin kedua yaitu desain organisasi organik. Proses desain organisasi organik ini yang pertama yaitu kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan. Dan yang proses kedua yaitu proses motivasi, berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. Proses ketiga yaitu proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke keseluruhan organisasi, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. Dan proses keempat yaitu proses interaksi bersifat terbuka dan ekstensif, baik atasan maupun bawahan dapat mempengaruhi tujuan. Proses kelima yaitu pengambilan keputusan dilaksanakan di semua tingkatan melalui proses kelompok. Dan proses keenam yaitu proses penyusunan tujuan mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk menetapkan sasaran yang tinggi dan realistis. Dan proses ketujuh yaitu proses kendali menyebar ke seluruh organisasi dan menekankan pemecahan masalah dan pengendalian diri. Selanjutnya yaitu implikasi manajerial, desain, dan struktur organisasi. Implikasi manajerial, desain, dan struktur organisasi ini dapat menghasilkan struktur atau susunan yang berkualitas di dalam suatu organisasi. Mengapa demikian? Karena ada teori yang mengatakan posisi adalah kualitas, maka setiap orang yang menempati posisi yang ia kuasai dalam suatu organisasi akan menghasilkan kontribusi besar dalam sebuah organisasi tersebut.
Itulah alasan mengapa diperlukan implikasi manajerial, desain, dan struktur organisasi. Karakteristik yang didesain. Yang pertama, elemen sistem. Elemen atau komponen sistem adalah bagian-bagian atau subsistem dari sebuah sistem yang lebih besar. Elemen sistem mungkin adalah bagian yang paling kecil dari sistem yang ada. Setiap elemen memiliki tugas, fungsi, dan tujuan sendiri-sendiri. Namun, masing-masing sistem akan saling berinteraksi, terhubung, dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga mencapai satu tujuan. Dan yang kedua, yaitu batas-batas tertentu. Batas sistem atau yang dikenal dengan boundary adalah batasan ruang lingkup yang membatasi sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya, yaitu hal-hal yang dibatasi biaya, peraturan, personel, dan peralatan. Dan yang ketiga, memiliki lingkungan luar. Lingkungan luar merupakan hal-hal yang berada di luar batas sistem informasi manajemen yang bisa berpengaruh terhadap operasional sistem informasi manajemen. Misalnya, seperti listrik yang mati. Listrik bukanlah bagian dari komponen sistem informasi manajemen. Dan yang keempat, yaitu penghubung. Penghubung sistem yaitu sebuah media yang menjembati subsistem satu dengan subsistem lainnya. Misalnya seperti jaringan koneksi. Dan yang kelima, masukan sistem. Masukan atau input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah oleh sistem. Sistem kerja sebuah sistem informasi berawal dari masukan. Apabila tidak ada data, maka yang akan diolah oleh sistem tidak akan ada sesuatu yang dihasilkan karena bahannya tidak ada. Dan yang keenam yaitu keluaran sistem. Keluaran atau output yaitu data masukan yang telah selesai diolah dan menjadi informasi. Output ini dari subsistem lainnya akan menjadi input bagi subsistem lain dan kemudian diolah kembali menjadi hasil akhir yang berupa informasi. Dan yang ketujuh, memiliki pengolahan. Pengolah sistem yaitu pemrosesan data yang masuk ke dalam sistem dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan data keluaran yang akan menjadi sebuah informasi yang berguna. Pengolahan ini bisa berupa pengklasifikasian data, pengurutan, pencarian, dan penggabungan data. Dan yang terakhir, tujuan. Tujuan sistem informasi manajemen yaitu untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pihak yang membutuhkan. Karena pada awalnya sebuah sistem informasi disusun dan didesain khusus untuk menghasilkan sebuah informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cornelia Rosa Fitriandani, NIM 19081101199. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini ada dimensi struktur organisasi yang dibagi menjadi 3, yaitu ada formalisasi, ada sentralisasi, dan juga ada kerumitan. Formalisasi sendiri itu mengacu derajat di mana segala harapan mengenai cara dan tujuan pekerjaan dirumuskan, ditulis, dan diberlakukan. Sedangkan untuk sentralisasi sendiri itu merupakan dimensi struktur organisasi yang mengacu pada derajat di mana kewenangannya itu untuk diambil keputusannya itu dan dikuasai oleh manajemen puncak. Sedangkan untuk
kerumitan. Kerumitan itu suatu struktur organisasi yang mengacu pada jumlah pekerjaan atau unit yang berbeda dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada model-model desain organisasi yang dibagi menjadi dua. Jadi ada desain organisasi mekanistik dan juga ada desain organisasi organik. Nah, untuk desain organisasi mekanis sendiri itu ya, ini contoh yang pertama itu ada proses kepemimpinan tidak mencakup persepsi tentang keyakinan. Nah, sedangkan untuk yang organik sendiri itu proses kepemimpinan itu mencakup persepsi yang tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan gitu. Jadi sebenarnya tuh prosesnya itu sama aja, cuman kayak ada perbedaannya aja di proses itu gitu. Berikutnya ada karakter SIM atau sistem informasi manajemen yang didesain. Jadi ada elemen sistem, ada batas-batas tertentu, ada lingkungan luar, ada penghubung, terus kemudian ada ini ya, masukan sistem sama keluar sistem. Jadi itu kayak input atau output. Jadi data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah oleh sistem, dan yang output itu kayak hasilnya yang udah diolah dari input gitu. Juga ada ini ya, ada pengolahannya, terus juga ada tujuan. Nah, tujuan SIM ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pihak yang membutuhkan. Jadi kenapa sih bisa menghasilkan struktur atau susunan yang berkualitas dalam suatu organisasi itu? Jadi ya karena banyak teori-teori yang mengatakan itu posisi adalah kualitas. Jadi maka setiap orang itu yang menempati posisi yang ia kuasai dalam suatu organisasi itu akan menghasilkan kontribusi besar dalam suatu organisasi tersebut. Jadi itulah alasan kenapa diperlukannya implikasi managerial design dan struktur organisasi. Berikutnya sistem informasi dan strategi bisnis. Nah, jadi strategi itu apa sih? Jadi strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Kemudian manajemen strategi sendiri itu apa? Jadi manajemen strategi itu adalah keputusan dan tindakan yang dapat digunakan untuk menformulasikan serta mengimplementasikan strategi yang mewakili daya saing yang tinggi yang sesuai dengan perusahaan maupun lingkungan untuk mencapai target atau sasaran dari organisasi tersebut. Berikutnya ada jenis-jenis strategi bisnis. Jadi ada pakar bisnis dari Jerman yang mengemukakan ada 4 jenis strategi bersaing yang sering digunakan perusahaan. Di antaranya yang pertama itu ada prospektor, yang kedua ada defender, yang ketiga ada analyzer, dan yang keempat itu ada reaktor. Berikutnya ada tujuan manajemen strategi ya. Jadi ini yang pertama ada yang untuk menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah dipilih. Terus juga ada mengevaluasi kinerja. Terus ada yang untuk memperbarui strategi yang udah dirumuskan. Jadi itu kayak supaya sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Terus berikutnya juga ada untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, terus juga peluang gitu. Terus berikutnya itu juga ada untuk dapat melakukan inovasi atas produk atau barang, jadi kayak supaya sesuai dengan selera dari si konsumen. Next, selanjutnya ada manfaat strategi untuk sistem informasi. Jadi yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi operasional, ada untuk memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan juga membangun sumber-sumber informasi strategis. Jadi selain tujuan dari strategi bisnis itu apa, dan ternyata itu juga ada manfaat dari strategi untuk sistem informasi itu sendiri. Berikutnya ada sistem informasi berdasarkan area fungsional. Jadi ini tuh adalah sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang berbeda-beda. Nah, jadi ada beberapa sistem informasi fungsional yang umum. Itu ada sistem informasi akuntansi, ada informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, pemasaran, dan sumber daya manusia. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juniko Sulis Harenonur, NIM 190810301172. Di sini saya akan membahas tentang integrasi, fungsi, dan proses bisnis. Sistem ini menjadi sangat diperlukan akibat adanya kompleksitas tinggi dalam setiap organisasi bisnis. Tanpa informasi yang tepat, tidak ada organisasi atau bisnis manapun yang dapat mengambil langkah yang benar dengan proses pengambilan keputusan. Faktanya adalah
Dalam suatu keputusan, organisasi memainkan peran penting untuk mencapai tujuan, dan kita tahu bahwa setiap keputusan didasarkan pada informasi. Jika informasi yang dikumpulkan tidak relevan, maka keputusan akan salah dan bisnis mungkin akan menghadapi kerugian yang sangat besar dan kesulitan untuk beroperasi. Berdasarkan hal ini, maka fungsi sistem informasi manajemen pada setiap entitas bisnis yang pertama, membantu dalam koordinasi di antara departemen. Tujuannya dari sistem ini juga membantu dalam membangun hubungan yang sehat di antara setiap orang dari departemen ke departemen melalui pertukaran informasi yang tepat. Selanjutnya, membantu menemukan masalah. Seperti kita ketahui bahwa sistem ini memberikan informasi yang relevan tentang setiap aspek kegiatan. Oleh karena itu, jika ada kesalahan yang dibuat oleh manajemen, maka informasi manajemen dapat mencari solusi dari masalah yang terjadi. Selanjutnya, membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Sistem ini juga menyimpan semua dari histori data hingga informasi data-datanya. Itu sebabnya sistem ini sangat berguna dibandingkan kinerja organisasi bisnis. Dengan bantuan sistem integrasi ini, organisasi bisnis dapat menganalisis kinerja. Adapun yang mereka lakukan tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya dan kinerja pada tahun ini. Hal ini adalah juga dapat mengukur perkembangan dan pertumbuhan organisasi bisnis. Oke, selanjutnya yaitu peluang, tantangan, dan solusi manajemen. Tantangan dalam implementasi pengembalian sistem informasi adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi, yaitu Departemen Operasional sebagai end user dan IT sebagai pengembang, dan tentunya sebagai support dan manajemen sebagai leader yang membuat definisi goal yang akan dicapai. Masalah yang dihadapi dalam implementasi tersebut, yang pertama, pengguna tidak mengetahui kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis yang digunakan untuk pada setiap hari, dan pada tahap analisa developer juga tidak mengetahui benar-benar proses bisnis yang berlangsung, atau juga karena standar dari developer yang kurang dalam membuat program, sehingga program dihasilkan adalah program yang baik dari kacamata developer, bukan dari kedua pihak. Karena ketidaktahuan pengguna, maka masalah ini bisa diabaikan di dalam penggunaan, juga tidak keberatan dengan pemrograman yang telah digunakan. Selanjutnya, kedua belah pihak tidak mengetahui asumsi dan ketergantungan yang ada dalam sistem dan bisnis proses. Sehingga dalam implementasi ini, proses ini belum di-cover oleh sistem, dan kemudian dibuatkan fungsi baru yang ternyata menimbulkan masalah. Dan penyelesaian masalah menimbulkan masalah baru, seperti melakukan tambahan sulam yang berakibat tentang kusut, akan membuat suatu aplikasi yang tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, dapat implementasi sistem integrasi di mana pengguna tidak dapat menjadikan implementasi sebagai prioritas pertama, di mana pengguna disibukkan dengan kegiatan operasional yang berpura-pura menyetujui, menjalankan, dan mengikuti
Tetapi pada kenyataannya semua tidak berjalan sesuai dalam harapan. Alasan mengapa sistem informasi menjadi tantangan manajemen karena keamanan sistem informasi memerlukan sumber organisasi dan manajemen seperti bermacam teknologi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tantangan manajemen adalah sebagai berikut. Tantangan investasi pada sistem informasi. Selanjutnya tantangan strategi dalam bisnis. Yang ketiga tantangan globalisasi. Yang keempat tantangan dalam infrastruktur teknologi informasi. Yang kelima tantangan tanggung jawab dan pengawasan dalam etika dan pengawasan. Selanjutnya, solusi satu hal yang jelas, yaitu keamanan dan kendali harus menjadi suatu prioritas yang lebih tegas dan investasi akan lebih ditekankan secara keseluruhan pada proses perencanaan organisasi. Selanjutnya yaitu dalam analisis strategi ada 3 sasaran utama dari upaya penerapan SI atau TI dalam suatu organisasi. Yang pertama, memperbaiki efisiensi kerja dengan melakukan otomasi berbagai proses yang mengelola informasi. Yang kedua, meningkatkan keefektifan manajemen dengan memuaskan kebutuhan informasi guna mengambil keputusan. Yang ketiga, memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan kompetitif dengan merubah gaya cara berbisnis. Selanjutnya yaitu strategi SI dan strategi strategi TI. Bila kita mengharapkan agar TI optimal, maka dibutuhkan suatu strategi SI yang selaras dengan strategi bisnis organisasi. Hal ini diperlukan agar investasi yang dikeluarkan untuk TI sesuai dengan kebutuhan yang memberi manfaat yang diukur dari mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya untuk menentukan strategi SI dan TI yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, maka perlu pemahaman tentang strategi bisnis organisasi. Pemahaman tersebut mencakup penjelasan terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, suatu bisnis yang dijalankan, terus kemana tujuan, dan arah bisnis, kapan tujuan tersebut dicapai, bagaimana cara mencapai tujuan, dan adakah perubahan yang harus dilakukan. Sekian dari presentasi kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.